Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan ngebahas tentang yang namanya consecutive loss teman-teman ya. Jadi biasanya tuh trader yang profesional juga dia sering juga ngalamin yang namanya consecutive loss. Nah, gimana sih caranya kita menghadapi consecutive loss ini? Nah, di sini saya udah sama Mas Rival nih. Jadi Mas Rival ini adalah squad dari Magic of Finance. Halo Mas Rival. Halo Bang, Ya, halo. Jadi Mas Rival ini dari mana asalnya, daerahnya? aku asal dari Pontianak, Kalimantan Barat. Ya, di MOV sendiri udah berapa bulan? Udah jalan berapa bulan ya? Dari bulan 2 ya? Bulan 2 kalau nggak salah ya. Ya, Februari ya berarti Yang ya? batch pertama lah, Iya, batch pertama. batch pertama. Abis itu nggak ada batch-batch lagi, guys. Gimana ya? Itu kelemahanku, guys. Jadi kalau misalnya udah ngerasa kayak udah lebih dari cukup punya temen ya, jadi kayak males lagi gitu. Cuman ya semoga nanti kita buka lagi, guys ya. Oke, jadi Amin. amin. Jadi Mas Rival kemarin kita bisa lihat nih di sini di Mm-mm. Discord-nya itu, nah ini dia. Nah, ini Mas Rival itu dia kemarin itu kena consecutive loss dalam sebulan satu 2 3 fase Mas Rival. Jadi Iya, probabilitasnya yang di-share ini adalah 45% dari 40 kali trade, 18 kali win dan 22 kali loss. Tapi at the end itu masih profit guys karena risk and rewardnya itu benar. Nah, jadi sebelum kita ngebahas tentang saat ini Mas Rival berdarah-darah portofolionya ya. Nah, bisa bisa dijelasin gak Mas Rival sebelumnya tuh gimana trade-nya sama yang sekarang? untuk dari yang sebelumnya ya, dari yang pertama itu jauh-jauh jauh banget sih bedanya. Yang awalnya ya tahunya entry, ya entry aja. Istilahnya lihat rejection yang belum belum tentu valid ya. Mau arahnya kemana, market structure-nya ya parah banget lah, karena di sini sangat-sangat diajarkan ya buat ngelihat arah market lah. Pertama harus Iya, tahu arah market dulu. direction-nya ya. Walaupun kadang Iya, kita suka direction. counter-counter ya. Itu Iya. ya Iya. biasa anak laki lah bandel. Iya, anak laki ya, bandel ya. Oke, and then kita masuk berarti dari Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. 6 bulan. Juli. 6 bulan ya. 5 bulan ya. Juli. 5 jalan 6 ya berarti ya. Nah, Iya. ya. Nah, itu kan sekarang tuh udah ngadepin consecutive loss nih. Ya kan bisa kan kalau kalau trader pertama kali dia deposit, biasanya dia itu yang pertama itu dia ikut-ikutan, ya kan? Terus yang kedua beginner Benar. luck. Nah, dari beginner luck terus nafsu. Nah, ketika nafsu rungkat tuh, rungkat apa pengen bangkit lagi tuh kayak males gitu. Nah, Mas Rival sendiri pernah nggak ngerasain kayak rungkat terus kayak males buat bangkit? Itu pernah banget. Udah istilahnya udah habis banyak ini kan. Emang kayaknya bukan fashion fashion aku lah. Bukan passion aku buat terjun di dunia trading, memang nggak cocok. Tapi rasa penasaran tuh masih. Istilahnya, oh, aku lihat konten-konten orang, ini banyak kok orang yang awalnya memang yang trader, dari trader pemula yang bener-bener jatuh bangun lah istilahnya. Orang bisa, kenapa aku enggak gitu? Pasti bisa ya. Pasti bisa. Nah, terus abis itu ketemulah sama aku nih, ya kan diajarin ini Iya. itu apa segala macem apa. Nah, akhirnya Mas Rival tuh kemarin itu sempat ngalamin yang namanya consecutive loss. Titik antara nih trader bakalan lanjut apa stop nih. Nah, itu rasanya gimana tuh? Pertama tuh pas ngalamin consecutive loss dulu deh. Penyebabnya tuh apa tuh penyebabnya? Kalau penyebabnya sih yang pertama kerjaannya. Lagi Iya. numpuk-numpuknya kerjaan, terus nggak fokus sama market, istilahnya mapping ya, salah-salah lah. Iya. Lihat ini, ya udah mungkin entry, cobalah entry dari 1%, ternyata loss. Nanti ada apa untuk entry kedua gitu lagi, ya udah sampai deh beberapa hari konsekutif loss kayak gitu. Nah, itu rasanya gimana tuh, Mas? Rasanya. Rasanya tuh kayak udah males mau nge-trade, sumpah. Malas banget. Waktu floating, aduh, berdebar-debar. Istilahnya, close nggak ya? Close nggak ya? Ini bakalan kemana ya? Tapi begitu biru, takut balik lagi nih. Kayak bener-bener balik kayak pemula banget lah. Padahal udah tahu nih risknya bakalan 1%. Tapi udah minus duluan, udah jauh banget minusnya kan. Jadi kayak, ya bener-bener keganggu lah psikologis. Tapi akhirnya kan fase itu lewat nih, ya kan at the end profit lah ya. Lewat. Iya, Iya lewat. iya.
Nah, setelah melewati consecutive loss itu gimana tuh rasanya? Alhamdulillah sih. Apa namanya kayak bener-bener diajarkan. Oh, eh aku ini sebagai trader memang harus sabar sih. Harus sabar ya. Istilahnya harus bener-bener nyari momentum. Oh, Nggak istilahnya asal-asalan entry, asal entry. Nggak nggak lihat apa namanya momen gitu. Dan sekarang lebih tenang sih, lebih santai lebih trade-nya. santai ya trade-nya. Iya, lebih Iya. lebih lebih santai banget malah. Iya. Yang bikin menyelamatkan Mas Rival dari consecutive loss itu apa? Yang pertama dari teman-teman lah, Iya. istilahnya dari abang langsung juga yang ngingetkan buat rehat dulu kan, Mm-mm. nge-trade pas juga waktu itu hari Sabtu Minggu kalau nggak salah ya, pasar libur. Untungnya pasar libur, jadi sempat rehat 2 hari kan. Nah pas hari Seninnya masih belum berani sih awal-awal, pas ada mappingan siapa gitu ya. Coba ikut-ikutan lah Iya, terus terus dari teman-teman kan, ikut-ikutan jadi ikutlah entry, ternyata alhamdulillah ada hasilnya, jadi ada profit dari ya. situlah balik lagi. Nah, terus tuh kalau pemula itu pasti jebol tuh psikologis. Ya nggak sih? Di Iya, fase pasti konsekutif. sih, Pasti pasti ya. sih, Pasti ya. pasti Jangankan yang pasti pemula, kan. yang udah profit konsisten aja kadang bisa kegoda saking keselnya. Iya, Penyebab Mas Rival itu walaupun konsekutif loss itu tapi masih bisa tetap profit itu ngaruh nggak sih resiko 1-2% diatur? ngaruh banget sih. Sebelum-sebelumnya kayak ada momen kalau nggak ngatur resiko mungkin 1 hari bisa 3 kali trade, empat Ya. kali trade, karena kan nggak ada jurnalnya juga. Trading jurnal penting nggak Mas Rival? Menurut Penting Mas? banget, Penting banget ya. sumpah penting Bedanya banget. trade-nya sebelum journaling sama setelah journaling apa yang dirasakan? Lebih apa namanya, lebih lebih sadar diri sih. Lebih sadar diri ya. Iya. Iya. eh seperti kayak gini. Jadi kalau di jurnal kan udah tercatat ya. Kalau Iya. kita ngentry, oh ini entry. Kadang tuh kalau nggak dicatat, kita lupa diri. Iya, iya. Oh ternyata udah 2 kali entry, udah 2 kali loss. Udahlah Lebih baik gitu ya. udahlah, jangan 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 dilanjutin lagi. Berarti udah disuruh stop gitu. Jadi untuk nextnya nih, goalsnya pengennya probabilitasnya mau cari yang berapa persen nih, Mas Rival? Kemarin kan 45 nih yang bulan-bulan kemarin kan Mm-mm. bulan bulan Juni, bulan Juli, tapi at the end kan masih profit ya, gitu. Iya, Itu support profitnya berapa persen alhamdulillah. tuh? Profitnya berapa Itu persen? berapa persen ya? Dari ntar, Iya dicek lupa dulu juga aja. kemarin. Kira-kira aja. Kalau nggak salah 10%. 10% 10% ya? ya. Hampir Se- 11%. Hampir Iya, iya. 11% dari Dari modal. dari probabilitasnya itu Iya. 45%. Bisa. Itu keajaiban money management ya Aneh Mas Rival banget. ya. Miracle. Miracle ya. Ya gitu. Sumpah lah. Iya, jadi sebenarnya tuh kalau trading forex tuh kalau nggak dirasa ya kayak gitu. Jadi kayak apa ya? Kita tuh udah kayak bosen sih. Emang Iya non benar. challenging, tapi kan goals kita bukannya mencari adrenalin kan di forex Mm-mm. ya, tapi yang kita cari itu adalah konsistensi gitu loh. Konsistensi. Biar kita itu tradingnya profit terus, apalagi yang pemula tuh. Wah, ketika consecutive loss itu susah banget menjaga psikologisnya. Ya, berkat risk management satu lagi risk and reward, ya kan? Dan yang paling penting itu adalah technical juga penting sih guys gitu. Cuman yang lebih penting ya disiplin lah. 1-2% resiko per hari aja gitu. Jadi kita juga trade-nya nggak sering-sering lihat chart gitu. Kayak misalnya kalau Mas Rival sendiri trade-nya di mana aja sesinya? Ah, mulai sekarang aku udah ngubah di dua waktu, jadi di London sama NES Iya, sama New York. iya. Cara pembagian ininya gimana? Cara pembagian waktunya, resikonya? Tetap sama sih. Kalau di London 1%, di New York 1%. Oh, oke. Berarti 1% aja ya. Kadang kalau misalnya, Iya sih. jadi kalau aku sendiri tuh kalau di London itu, misal aku nggak entry, kadang aku habisin resiko di New York 2% guys. Kenapa 2%? Karena takutnya, Oh, iya yang namanya kita trade kena slippage apa segala macem kan ya. Jadi ya iya. kalau kena slippage, kita sisain 1% lah. Gitu. Jadi ya 3% lah per hari itu udah 1%-nya kena slippage. Jadi lebih ke enjoy aja. Iya. Untuk trade-nya nggak perlu yang mikirin deg-degan atau gimana gitu kan. Nah, terus next-nya pengennya probabilitas berapa persen nih buat next target nih Mas Rival?
minimal lah ya, minimal 60 sih Enam- harusnya. 60 ya. Aku aja 60% loh, guys. Aku Oh, 60. minimal. Iya. Kenapa? Sebenarnya kalau SL-nya rada tinggi itu bisa 70% lah kali ya. Cuman karena aku sukanya yang SL-nya tipis-tipis jadi Iya. 60% aja gitu. Nah, terus pesan-pesan buat teman-teman nih apa nih Mas Rival? Pesan-pesannya. Pesan-pesannya ya. Yang pemula banget deh, yang pemula pengen belajar trading deh. Ah, Iya, yang pesan-pesannya. pertama, kalau bisa jangan percaya sama yang namanya layar-layar. Itu Iya. sangat-sangat merugikan, guys. Itu Sumpah. untung loh, serius Iya, layar-layar. Untung buat iya broker. mentornya. Buat mentor komisinya kan banyak. Ya nggak Iya sih? benar. Iya, Cukup makanya guys, jangan iya. Makanya kalian guys jangan kalau kalau misalnya mau layar-layar jadinya mentor aja, jangan jadi ini. jangan Jangan jadi jangan jadi jangan jadi. member, jangan mau. Sumpah lah itu broker paling suka itu layar-layar. Iya. Apalagi pas news. Iya, Mas Nis ya. Komisi gede ya. Iya. Ya Coba terus siapa yang apa? mau jadi. Iya, siapa yang mau jadi oknum IB guys, silakan lah. Oke, selanjutnya Mas Rival, apalagi? Yang kedua, kalau bisa lebih sabar lah, lebih sabar, lebih jaga emosi Iya, iya, iya. buat ngadapin market dan jangan dikejar sih. Iya, Intinya jangan jangan dikejar. dikejar. Iya, jangan dikejar. Jangan merasa oh kayaknya entry telat nih. Nggak apa-apa kalau nggak entry, nggak rugi juga kan. Itu Iya, salah satu teknik. iya, iya. Teknik sabar. Iya, teknik sabar. Iya, sabar dan disiplin ya. Ya, penting sih. So, Iya, terus apa lagi Mas Rival? Ada lagi nggak kira-kira? apalagi ya. Nah, satu Resiko, lagi. resiko, resiko, resiko. Eh, Resikonya benar-benar harus diatur lah. Dengan iya. drawdown yang 2% per hari itu udah sangat-sangat ideal lah. Iya. Tapi Mas Rival kayak kaget gitu nggak sih? Oh, gue kan SL mulu, terus probabilitas gue juga kan cuma 45% kok profit gitu. Kaget Nah, gitu ya nggak sih? itu kaget sih, sumpah kaget. Ngelihat Kayak ngelihat apa namanya? Kok eh apa namanya persentase jelek banget ya. Tapi alhamdulillahnya malah profit gitu. Apalagi yang pas terakhir kan yang kita iya. trade pas terakhir. Iya. Oh, itu sangat-sangat apa namanya? Euforia sih. Euforia ya. Pas Euforia banget. akhir-akhir bulan ya. Akhir bulan. Iya. Padahal kalau dipikir-pikir akhir bulan tuh banyak manipulatif loh. Iya. Banyak. Bahayanya kan. Iya. Tapi malah ketolong malah ijo ya. Terima kasih Ngalil. Iya, sama-sama guys. Ya jadi kira-kira gitu guys ya untuk saran aku nih buat kalian, karena kalau misalnya kalian udah bisa menjalankan habit ini aja dalam 1 tahun gitu, 1 tahun kalian udah bisa ngejalan habit ini, kalian coba funding. Nah ketika kalian coba funding ya kalian lebih nyantai lagi gitu trade-nya gitu. Jadi ya funding itu juga sama kayak gini guys gitu. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa funding itu scam atau apa, ya balik lagi apakah pikiran kalian yang scam atau enggak, misalnya trading for living itu scam juga gitu kan ya. Jadi ya balik lagi ya itu dari pikiran kalian masing-masing, karena trading forex itu adalah seni mengelola risiko guys gitu. Kalau buat kalian yang kepencut profitnya, selamat, kalian kena oknum. Coba. Oke, jadi segitu aja. Semoga thank you juga buat Mas Rival. Semoga probabilitasnya Itu bisa juga naik Bang. lagi. Resikonya udah keren sih. Belajar dari bulan Februari sampai sekarang itu emang nggak instan. Trading forex tuh butuh proses guys. Jadi karena kita itu pengen tradingnya itu jangka panjang bukan jangka pendek ya, karena kan kita juga pengen kan umur 50 tahun atau 60 tahun masih bisa trading juga gitu. Karena kalau layer ya kalian hari ini misalnya profit, ketika profit misalnya WD, ketika WD besok depo, nah besoknya MC, ya udah males kan jadinya gitu, jadi mager jadinya gitu. Jadi ya back to the risk management is miracle guys, trust me, gitu aja. Oke, jadi sekian dulu. Buat kalian yang pengen tanya-tanya boleh aja komentar di bawah. Jangan lupa kalian subscribe juga. Dan yang paling penting adalah jagalah resikonya, jangan pengennya profit Itu. doang. Dah, itu aja dari aku guys. Yuk, pamit dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.